Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Salam. teman-teman semua, selamat datang dan selamat bertemu lagi di materi keempat kita. Nah, di materi keempat di webinar kita kali ini, kita akan membicarakan mengenai manajemen operasional. Atau kalau di website lain itu ada namanya manajemen posisi. Nah, kemudian di usaha jasa ini, kita akan membahas mengenai manajemen operasional, bagaimana nanti teman-teman akan belajar dari Bapak Apik mengenai manajemen operasional, bagaimana cara mengoperasionalkan usaha, khususnya di bidang jasa. Nah, teman-teman semua, Bapak Apik ini itu adalah owner daripada Apik Laundry, dan sudah ada websitenya, teman-teman bisa dibuka, sudah saya simpan linknya di grup kemarin, ada di apiklaundry.com ya Pak ya. Yes, benar. Nah, kemudian teman-teman nanti bisa buka di sini websitenya, bisa lihat-lihat. Nah, kemudian ada juga Bapak Apik Pramudia ini untuk sekarang menjabat sebagai ketua daripada ASLI atau Asosiasi Laundry se-Indonesia. Nah, untuk materinya langsung saja kali ya Pak Apik ya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Yes, terima kasih Mas Ahmad atas pembukaannya. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, kalau ada yang nggak jelas boleh di komen aja. Nah, untuk teman-teman yang belum berbicara, mohon bantuannya untuk di-mute dulu. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Apik Primadia. Saya sekarang masih fokus di bisnis laundry. Nanti ada profil saya akan ditampilkan di layar. Karena kebetulan saya sekarang ada di Batu, Malang, Jawa Timur. Mungkin teman-teman ada di sekitaran Malang, Jawa Timur, boleh meet up dengan saya. Atau di sekitaran Kediri, boleh seperti itu. Karena kemarin kita ada acara di Asosiasi Laundry Indonesia, DPD Jawa Timur, membahas tentang bisnis laundry di masa pandemi seperti apa, dan solusinya seperti apa untuk pertumbuhan bisnis jasa laundry. Nah, kebetulan saya memang di jasa laundry, dan saat ini saya juga masih aktif sebagai Ketua Umum Asosiasi Laundry Indonesia di periode kedua. Asosiasi Laundry Indonesia ini juga menaungi sekitar 3.000-an pengusaha laundry di seluruh Indonesia, member aktifnya. Ada 20 provinsi kepengurusan kami. Nah, saya hari ini akan sharing tentang manajemen operasional di bisnis jasa, terutama di bisnis jasa laundry. Jadi akan saya sharing dari sisi jasa laundry, yang mungkin akan tidak berbeda jauh dengan jasa-jasa yang lain. Nanti kita diskusi bareng, karena ini untuk slide-nya sendiri kita juga buat intinya mendadak. Jadi nanti mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk kita bisa belajar bareng lah, ini yang seperti itu. Nah, yang kami sharing dan akan saya sharing hari ini tidak lepas dari pengalaman kami membangun Apik Laundry dari 2008. Nah, ini profil saya, Apik Primadia. Bapak Ibu bisa mencatat nomor saya, ini ada nomor telepon saya. Saya dulu karyawan di Indosat dan Indosat M2, bergerak di bidang IT, bergerak di bidang internet service provider. Nah, tiba-tiba suatu saat tiba-tiba saya kepingin bisnis laundry, intinya sih seperti itu. Jadi ada peluang besar di sana. Yang tahun 2008 masih jarang orang berbisnis laundry. Akhirnya saya masuk ke sana. Ternyata asik dan sebagainya. 2013 saya resign full bisnis laundry dan turunannya. Ada bisnis laundry sepatu, bisnis laundry koin, laundry premium, bahkan perlengkapan alat laundry dan sebagainya. Nah, saya juga ketua umum 2 periode di sana, 2015 hingga 2023 nanti, seperti itu. Ini beberapa pencapaian saya, dan sekarang saya membina ratusan lah pengusaha laundry di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara, karena kemarin saya juga membantu teman-teman di Thailand maupun di Malaysia, seperti itu. Boleh next, Mas?
Kegiatan saya memang aktif untuk bisnis maupun keorganisasian. Oke, kita langsung masuk ke materi, teman-teman. Saya kemarin dikasih tugas untuk sharing tentang manajemen operasional, dan kebetulan Apik Laundry sekarang juga memanage beberapa klien, terutama berkaitan dengan operasional ya di produksi. Karena gimana pun juga di bisnis UKM, kendala yang paling utama adalah di manajemen, di administrasi dan sebagainya. Nah, kita bisa melihat di sini apa sih manajemen operasional itu. Manajemen operasional itu kan bentuk dari pengelolaan, pengoptimalisasian pada suatu masalah tenaga kerjaan, peralatan, dan segala hal yang berhubungan dengan produksi. Jadi biasanya kalau berbisnis atau UKM yang baru buka, terutama di bisnis laundry ya, misalnya saya akan bicara dengan bisnis laundry, orang itu asal buka, yang penting ya sudahlah, pokoknya pemasukan untuk hari ini cukup untuk hari ini. Bahkan menjadi pegawai pun dia sendiri. Tapi belum pernah terpikirkan kalau bisnisnya akan menjadi besar dengan segala kompleksitas yang tinggi. Dari sisi bagaimana cara menghandle komplain, bagaimana cara menghandle produk ini biar terdeliver dengan baik oleh pelanggan dan sebagainya, itu kan yang harus dihasilkan dengan baik dari suatu bisnis. Entah itu jasa, entah itu produk. Nah, kebetulan jasa ini kan memprioritaskan, mengutamakan yang namanya pelayanan. Jadi pelayanan itu yang paling utama. Nah, makanya tidak bisa lepas dari cara kita memanage dari sisi, entah dari sisi marketingnya maupun dari operasional. Nah, operasional sendiri berarti kan ada cucian, kalau di laundry kan cucian yang masuk, yang kita cuci untuk pelanggan dan harus menjadi output yang baik. Jadi cucian yang kotor diproses di dalam operasional dan produksi, akhirnya outputnya baik. Itu yang dinamakan manajemen operasional, dan di dalamnya ada beberapa kompleksitas. Nanti kita akan berbicara tentang bagian operasional itu atau bagian produksi itu apa aja. Karena untuk yang mendatangkan traffic masuk ke dalam, itu kan sebenarnya kan bagian sales dan marketing. Jadi di segala proses sales dan marketing jalan, akhirnya menciptakan yang namanya pelanggan. Nah, pelanggan itulah yang akhirnya masuk ke bisnis kita. Jadi sekarang kita operasional seperti apa, dan outputnya kepada pelanggan hasilnya seperti apa. Yes? Suaranya apa kurang jelas. Putus-putus ya? Kelihatannya halo. dari Halo. Nah. Sudah jelas? Ya, sudah. Sudah jelas ya. Oke, nanti teman-teman bisa bertanya lagi kalau atau mungkin ada sesuatu yang kurang jelas atau memang kurang clear, boleh disampaikan. Nah, dan di sini ada tanggung jawab dari manajer operasional terhadap hasil produk atau jasa tersebut. Nah, itu tadi yang saya sampaikan adalah di dalam manajemen operasional ini, di dalam produksi ini memang kita harus fokus kepada kualitas. Bagaimana pelanggan biar repeat order, bagaimana pelanggan biar balik lagi. Next, Mas. Nah, tujuan manajemen operasional tadi, ini ada beberapa poin yang saya coba simpulkan. Jadi dari segi yang pertama adalah efisiensi, berarti kan gimana caranya meningkatkan efisiensi dan productivity. Jadi efisiensi dan efektivitas dari perusahaan. Jangan sampai bahwa dalam bisnis kita, alurnya nggak jelas, SOP-nya tidak ada. Akhirnya mengakibatkan kerugian. Kerugian adalah kerugian waktu, kerugian keuangan, dan sebagainya. Selain itu, ekonomi ya pasti di situ akan ada yang namanya efisiensi dari segi biaya. Gimana caranya kita bisa semakin efisien, berarti profitnya kan semakin naik. Nah, yang berikutnya adalah kualitas. Kualitas itu udah pasti. Jadi hasil dari yang kita capai, mutu layanannya seperti apa, kualitas dari produk atau jasa yang kita hasilkan seperti apa, sehingga pelanggan itu jatuh cinta dan akan kembali lagi, bahkan pelanggan tersebut akan menjadi marketing kita.
di depan. Jadi pelanggan ini dengan tidak sengaja akan mempromosikan bisnis kita. Yang berikutnya adalah reduce processing time. Jadi mengurangi waktu proses produksi dalam suatu perusahaan. Jadi proses produksi yang tidak seharusnya, misal nih di bagian mencuci biasanya dijemur dulu, kelamaan, akhirnya kita pakai dryer, akhirnya mempercepat proses pengeringan. Jadi deliver ke pelanggan yang harusnya 2 hari atau 1 hari, ternyata 3 jam sudah selesai. Dan ini didukung oleh perlengkapan yang pas dan sebagainya. Nah, ini kita akan coba bedah satu persatu di sisi next slide. Next slide, Mas. Nah, ini di sini kita perlu tahu bahwa manajemen operasional ini sangat penting. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah belajar tentang manajemen keuangan, manajemen dari sisi sales marketing, dan sebagainya. Nah, hari ini kan kita fokus ke pentingnya manajemen operasional. Di sini kita bisa baca bahwa memiliki kapasitas untuk merencanakan, mengarahkan, dan mendorong pembuatan bank jasa. Jadi, manajemen operasional ini sangat penting untuk proses terjadinya jasa ini menjadi produk atau jasa yang berkualitas. Manajemen operasional dapat mempengaruhi layanan pelanggan, kualitas produk layanan, metodologi fungsional yang tepat, daya saing di pasar, kemajuan teknologi, dan profitabilitas. Nah, profit penting, yang goalnya yang penting adalah selain profit, nanti yang terakhir adalah tentang customer satisfaction. Pelanggan itu puas banget menggunakan jasa kita. Nah, teman-teman di sini kan mungkin ada jasa pendidikan, mungkin ada jasa kecantikan misalnya. Nah, ini gimana sih mereka puas dengan segala hal dari pelayanan dan produk kita. Next, Mas. Nah, kalau di laundry, saya bersering-sering seperti ini. Mau seperti apa sih bisnis Anda? Mohon maaf, bisa di-mute dulu suaranya. Oke, saya lanjutkan lagi. Mau seperti apa sih bisnis kita? Kalau saya di Asosiasi Laundry, saya sering sharing tentang ini. Ini ada bedanya yang kiri dan kanan. Di kiri itu posisinya dijemur. Tampilannya kurang bagus kalau orang-orang yang akan ke laundry kan butuhnya kan higienis, bersih, rapi. Nah, ini kan jemurannya ada di luar. Terus nanti habis dicuci, berarti kan kalau habis itu kan dijemur kena debu, akhirnya seperti apa hasilnya? Kan mindset pelanggan, akhirnya pelanggan membuat jadinya image pelanggan kurang bagus. Laundry ini berarti nggak higienis. Apalagi di masa COVID seperti ini, higienis itu adalah yang pertama. Pada waktu prosedur kita, protokol yang kita terapkan sangat tidak hati-hati dan tidak bersih dan higienis, orang sudah pasti akan pindah ke laundry yang lain yang menerapkan protokol khusus. Yang sebelah kanan, Bapak Ibu, itu juga laundry. Chiefs namanya. Kalau di Inggris, Chiefs ini menanganin Istana Buckingham. Jadi kayak Pangeran Charles, Ratu Elizabeth, itu yang mencuci adalah Chiefs ini. Yang kanan itu laundry satuan, dan dia hampir tidak menunjukkan ini mana sih cuciannya, ya yang dimanekin maupun tas-tas itu ya cuciannya. Jadi itu sudah kayak butiknya toko baju atau toko tas. Jadi kan perkembangannya luar biasa banget. Nah, kita mau menentukan nih bisnis kita mau seperti apa. Image yang kita akan bangun kepada pelanggan pengennya seperti apa. Kalau salon yang seperti apa sih? Yang cepat, yang rapi, yang memang modern misalnya, ada AC-nya dan tidak ada AC-nya, itu kan bisa membangun image untuk pelanggan. Next. Nah, kalau Bapak Ibu melihat laundry yang ini, Bapak Ibu milih yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Saya akan jelaskan, laundry yang kiri jemurannya ada di luar. Harganya 6.000, selesainya 3 hari per kilo. Per kilo 6.000, selesainya 3 hari. Sedangkan yang kanan tulisannya simple. Laundry Express 2 jam beres. 4 kilo hanya 15.000. Jadi per kilo itu 15 dibagi 4. Berarti kan cuma 3.000 berapa? Nggak sampai 4.000 per kilogram. Dan selesainya cuma 2 jam. Dan rata-rata
Kita kalau memposisikan sebagai pelanggan, kita akan milih yang kanan karena cepat. Karena cepat, harganya lebih murah. Dan kita lihat tidak ada jemuran di luar, berarti kan prosesnya pengeringannya cepat. Ini pasti higienis. Padahal belum tentu, mungkin ya. Mungkin jalan waktu belum tentu. Nah, itu juga bisa diterapkan ke teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada di sini. Kalau kita punya bisnis, dibandingin bisnis saya, bisnis kompetitor kita yang di sebelahnya, orang akan milih yang mana sih kira-kira? Saya selalu membuat analogi seperti itu. Jadi teman-teman sudah mulai merapikan dari sisi tampilan dulu seperti apa sebelum kita masuk dari sisi manajemen operasional. Karena ini kita harus menarik pelanggan dulu, Oke, bisnis kita itu sebenarnya mau seperti apa sih? Agar pelanggan mau datang, dan setelah itu puas dengan layanan kita, hasil kualitasnya, prosesnya bagus, dan sebagainya. Dan akhirnya saya akan kembali lagi untuk nyuci di sini. Seperti itu. Next. Oke, next. Akhirnya ada beberapa laundry yang sudah saya datengin, ini yang di Batam. Next. Dengan konsep yang dia pelajarin sebelumnya, sebelumnya, dengan konsep yang dia pelajari, dengan sharing yang biasa saya share di YouTube saya Apik Primadia itu, teman-teman akhirnya ada perubahan dalam hal penataan dari layout, dari tampilan depan. Karena gimana pun juga orang mau datang ke tempat itu akan dilihat adalah tampilannya, outlet seperti apa. Oh, tampilannya bagus ya. Tampilannya kayaknya nyaman, rapi. Oke, kayaknya saya mau masuk ke sini dan harganya masuk misalnya. Yang sebelumnya ada banyak jemuran, akhirnya kita sarankan jemurannya taruh belakang aja deh. Kalau mesin pengeringmu kurang. Kalau kamu punya mesin pengering, udah nggak usah dijemur lagi karena akan ribet dan sebagainya. Nah, akhirnya diubah dan akhirnya jadinya seperti yang di kanan. Proses lebih cepat, efisiensi waktu, efisiensi tenaga, dan akhirnya efisiensi pengeluaran. Akhirnya profitnya semakin naik. Misalnya yang sebelumnya profitnya cuma 40%, dengan adanya efisiensi tata layout yang diubah, akhirnya meningkatkan yang namanya profitabilitas. Menjadi 50%, menjadi 60%, dan sebagainya. Next, Mas. Nah, akhirnya transformasi bisnis laundry itu sendiri yang namanya jasa laundry kiloan rumahan, konsepnya hampir seperti kayak laundry coin di luar negeri. Akhirnya mesin cucinya ada di bawah, mesin pengeringnya ada di atas. Akhirnya tampilannya, transformasi laundry kiloan rata-rata sekarang di kota-kota besar, akhirnya tampilannya seperti ini. Bukan terkesan kumuh, akhirnya banyak orang nyuci di luar, banyak orang nyuci di pinggir teras misalnya, atau banyak jemuran. Tidak, semuanya rapi seperti ini, dan ini kelihatan clean. Nah, kalau Bapak Ibu punya jasa yang memang melayani pelanggan secara langsung seperti itu ya, seperti tadi, misalnya salon misalnya, ya kita bikin senyaman mungkin pelanggan mau datang ke sini. Misalnya sekarang masa pandemi, orang takut untuk bersentuhan secara langsung. Nah, gimana caranya biar salon ini bisa buka dan orang percaya kalau datang ke salon saya, datang ke tempat usaha saya, mereka nyaman. Mereka merasa dilindungi, dan mereka merasa nggak risih. Oh, pasti saya aman, saya di sini higienis, harusnya semuanya aman dan kualitasnya bagus. Ini adalah tampilan-tampilan yang membuat orang akhirnya melihat proses produksinya open kitchen. Yang dulunya laundry itu proses produksinya atau operasionalnya ada di belakangnya kasir atau di belakang. Kalau ini open kitchen, orang mau nyuci sendiri silahkan, atau dicuciin juga silakan. Akhirnya semua segala sesuatu seperti kayak resto yang biasanya masaknya di depan atau masaknya di depan. Nah, ini di belakang. Hasilnya sekarang seperti itu. Next. Oke. Di dalam manajerial, dalam manajemen, kita juga harus yang namanya menentukan target. Jadi tim yang kita kumpulkan, kita harus tentukan target. Sebenarnya ada slide yang belum saya masukkan, itu adalah struktur organisasi di dalam perusahaan. Meskipun kita usahanya misalnya laundry kiloan, atau cuman sekedar salon, ya paling tidak kita punya bagan organisasi. Struktur organisasi jelas. Dari owner atau dari direktur, ada manajer, manajernya dipesah. Ada manajer operasional, ada manajer marketing misalnya. Karena ya itu tadi,
Antara marketing atau sales dan sales, marketing and sales dengan orang produksi itu beda. Jadi manajer operasional dengan manajer marketing itu cara berpikirnya beda. Kalau orang manajer marketing atau orang-orang marketing dan sales, mendatangkan penjualan setinggi-tingginya tanpa dia melihat sisi produksi seperti apa. Sedangkan di sisi produksi, dia harus menjaga kualitasnya bagus, proses produksinya bagus, operasionalnya berjalan dengan baik, segala prosesnya berjalan dengan baik. Akhirnya, dikala overload, tim sales kan nggak mau tahu biasanya. Yang penting saya harus mencapai target. Saya harus mencapai target achievement, misalnya omset saya harus 30 juta per bulan. Kalau nggak 30 juta per bulan, saya nggak dapat bonus 2 juta misalnya. Nah, di sisi operasional pasti akan melihat dari sisi timnya apakah siap nggak dengan target itu, mesinnya siap atau tidak, kualitasnya apakah bisa dijaga kalau nanti akhirnya cuciannya overload. Nah, itu biasanya yang membedakan antara bagian operasional, manajer operasional tadi dengan manajer sales and marketing, seperti itu. Nah, saya biasanya langsung bikin tim, time plan dan sebagainya, time schedule maupun rencana bisnis, konsep bisnis, segmen market, itu saya tentukan semuanya. Target perusahaannya itu mau seperti apa. Kita mau omset berapa sih per bulan, mau profit berapa dari omset tersebut. Nah, terus kita mau meleverage bisnisnya, dari bisnis laundry ini mau jualan apa lagi? Apakah cuma jasa laundry kiloan aja, atau laundry satuan ada, laundry sepatu ada, atau bahkan kita akan jualan mesin di sana, misalnya seperti itu. Nah, karyawan sendiri kita akan targetkan. Nah, cara pencapaiannya seperti apa sih? Mencapai omset yang akan kita targetkan seperti apa, hingga waktu yang bisa ditentukan untuk mencapai target itu seperti apa. Nah, itu kita harus detailkan apa aja yang harus kita lakukan di dalam manajemen dalam satu perusahaan. Seperti itu. Next. Nah, kalau kita bisa melihat dari sini, kita berbicara tentang Yes. Dari sini kita bisa simpel banget Bapak Ibu. Mungkin saya harus sharing. Ini namanya sharing ya Bapak Ibu, bukan mengajari, bukan menggurui, tidak. Tapi ini sharing aja. Saya simpel banget setiap saya bikin cabang baru di dalam laundry. Misalnya saya pengen gaji saya itu 7 juta misalnya. Gaji saya itu berarti untung saya, profit saya 7 juta. Nah, sesimpel itu. Berarti pemasukan saya harus berapa? Ini kan kita breakdown dari target tadi. Berarti paling enggak kalau memang kita dari bisnis laundry kiloan kita dapat 40%, ya berarti kalau 100%-nya sekitar 15 juta, anggap aja seperti itu. Oke, pemasukan kita 15 juta, gimana cara menentukan biar kita dapat omset 15 juta? Berarti kan dibagi 30 hari. 15 juta dibagi 30 hari, dapatnya 500.000 per hari. Berarti target omset saya harus 500.000 per hari. Jika harga jual saya adalah 7.000 per kilogram, berarti saya harus mendapatkan cucian itu di angka 72 kilo per hari. Nah, jikalau pelanggan rata-rata 4 kilo per pelanggan yang nyuci, berarti saya butuh berapa pelanggan? 18 pelanggan. Sesimpel itu aja. Berarti saya butuh 18 pelanggan. Saya kalau cuma targetnya 10 pelanggan gimana? Ya berarti harga jualnya dinaikkan. Atau kita jualan upselling seperti kayak di McD gitu, minumannya mau dibikin yang large apa enggak kakak, tinggal nambah cuma Rp2.000, itu kan upselling. Itu bisa seperti itu. Kalau di laundry biasanya laundry satuan, Bapak Ibu ini bajunya kan baju mahal, sayang sekali kalau dimasukkan di laundry kiloan, nanti bisa rusak, bisa warnanya pudar misalnya. Silakan dimasukkan ke satuan aja. Oh gitu ya, iya satuan berapa? Ya kayak kemeja ini 25.000 Kak. Oh gitu ya. Apa treatmentnya? Treatment seperti ini dan sebagainya. Kita jelaskan semua secara detail. Di bagian kasir kita juga kita ajarin gimana caranya menjual hal ini kepada pelanggan. Akhirnya pelanggan mau mengambil satuan karena kita jelaskan secara detail. Next.
Oke, dari kita menentukan target, kita juga penting yang namanya SOP. Bapak Ibu semua sudah pasti tahu ya, apa itu SOP. Bahkan ada yang punya bisnis sejenis, itu sampai minta SOP-nya. Misalnya di laundry nih, saya minta SOP-mu dong. Ya biasanya kalau SOP menurut kami ya harusnya setiap perusahaan itu punya SOP masing-masing karena itu disesuaikan dengan gaya si owner sendiri, gaya si perusahaan itu sendiri. Nah, sebenarnya SOP itu apa sih? Ini kita bisa cari baca di sini bahwa standar operasional atau alur kerja kita, langkah-langkah kerja kita standarkan di sana. SOP memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk. Ini langkah-langkah yang harus dilakukan, misalnya habis nyuci. Nyuci cara mencucinya seperti apa sih? Kalau di mesin cuci ini yang harus dipencet apa dan sebagainya. Nah, hal ini mencakup hal dari operasional yang memiliki suatu prosedur yang tertulis dengan pasti. Kalau di kita, sekarang SOP sudah dalam bentuk video. Jadi SOP di tempat kami, di laundry itu karena ada beberapa detail, mencuci di bagian kiloan dengan satuan itu beda, makanya kita dalam bentuk video. Kenapa? Karena kalau di laundry, kalau cuma laundry kiloan aja, cara mencuci seperti ini sudah simpel, baju-baju sehari-hari. Tapi kan kalau umpama ada baju luntur, terus tiba-tiba ada baju yang minta dipisah, misalnya akhirnya mengkerut dan sebagainya, ya kita harus cantumkan hal itu di dalam SOP. Mengeringkan baju pun juga sama, detailnya seperti apa, hingga packing, hingga kita membroadcast ke pelanggan bahwa cucian ini sudah selesai, misalnya di dalam laundry. Oke, next. Jadi segala alur itu jelas, tertulis, dan semua tim harus tahu apa yang dikerjakan masing-masing bagian. Nah, manfaat dari SOP sendiri, Bapak Ibu juga udah pasti banyak yang tahu. Saya akan coba share satu persatu. Yang pertama sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Nah, itu dia. Kalau tidak ada SOP, tidak ada yang ngingetin, apalagi kita nggak ada supervisor, kita nggak punya tim supervisor, kita sendiri masa sebagai owner yang harusnya cari order kemana-mana, sebagai sales juga kita sebagai owner, akhirnya kita harus ngingetin juga di bagian produksi cara nyetrika baju itu harus kayak gini, kan enggak. Makanya kita cantumkan dalam SOP yang tertulis, minimal tertulis. Nah, sekarang orang itu sukanya visual, jadi bikinlah SOP dalam bentuk video atau gambar-gambar. Itu biasanya pegawai lebih cepat ngerti, seperti itu. Yang kedua, SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen. Benar sekali. Jadi sangat membantu mereka, yaitu tadi yang kita bilang di awal bahwa kita sebagai owner akhirnya bisa mendelegasikan tugas itu kepada tim. Tugasnya owner apa sebenarnya? Tugas owner nantinya adalah gimana cara mendevelop bisnis ini untuk semakin berkembang dan maju. Jadi, sehingga akan mengurangi terlibatan pimpinan dalam pelaksanaan sehari-hari. Oke. Yang ketiga adalah meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Nah, segala hal yang dilakukan oleh tiap bagian di tempat kami memang harus tercatat. Misal nih, kalau umpama mencuci, jumlah bajunya berapa, itu harus dicatat. Mencuci dari jam berapa, mengeringkan berapa menit, itu tercatat semua. Agar prosesnya dari penerimaan di kasir, mencuci, mengeringkan, menyetrika, hingga diterima pelanggan lagi, posisinya pas. 20 pieces ya 20 pieces, tidak ada yang kurang, bahkan tidak ada yang lebih. Jadi tidak ada proses yang namanya kelebihan baju misalnya, seperti itu. Nah, yang keempat adalah menciptakan ukuran standar kinerja yang akan diberikan kepada pegawai, cara konkret untuk perbaiki kinerja, serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Segala hal dari SOP ini memang kita untuk mengukur, kita ada parameter akhirnya. Jadi parameter standar kerja, misalnya di bagian setrika di tempat kita, kualitas yang baik untuk di laundry kiloan dengan kita training dan sebagainya selama sebulan misalnya, dia harus mencapai misalnya 50 kilo per 9 jam. Itu sudah
ada parameternya. Dengan 3 kilo berarti harus menjadi standar. Mungkin memeras mengerjakan pekerjaan ini. Cost itu cost time, cost yang waktunya akhirnya terbengkalai, yang harusnya 30 menit selesai akhirnya menjadi 40 menit. Itu kan membuang-buang waktu bagi kita di bisnis laundry, karena apalagi laundry kiloan itu kan butuh kecepatan. Jadi kita memang harus kejar-kejaran dengan waktu tanpa harus mengurangi kualitas layanan dan kualitas hasilnya. Terus yang kelima adalah menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya, seperti di awal tadi saya sampaikan. Jadi untuk pegawai baru atau magang atau apapun probation misalnya, kita tinggal kasih SOP, suruh baca dulu. Silahkan dibaca SOP ini. Baca biar jelas alur dari depan hingga belakang seperti apa dan sebagainya. Yang keenam adalah menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Sudah pasti menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di dunia pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas. Ya, kalau memang struktur organisasi kita belum gede dan bisnis kita masih, saya aja masih bisa ngerjain sendiri, saya masih bisa dibantu suami saya masih bisa dibantu oleh istri saya, apakah perlu struktur organisasi? Kalau menurut saya masih tetap perlu, agar kita langsung bisa mengantisipasi kalau ada kesalahan-kesalahan atau kejadian-kejadian yang memang kita butuhkan. Misalnya suaminya sebagai tim yang antar jemput cucian di pelanggan, misal. Yang istri adalah menjaga cucian dan nyetrika. Pada waktu si suami misalnya ini sakit atau keluar kota, kan nggak ada kurir nih yang berjalan dan sebagainya. Nah itu kita butuh kurir. Masa istrinya ya kurir, yang nyuci, yang nyetrika kan enggak. Jadi kan berarti butuh tenaga tambahan dikala kita mulai kewalahan. Nah itu kan juga mulai ada parameter yang jelas dikala kita membutuhkan karyawan tambahan di tim itu. Dan ini akhirnya tidak ada tumpang tindih pekerjaan. Si nyuci ya akan mengurusi nyuci aja, ngeringin juga akan ngeringin aja. Misalnya seperti itu. Yang berikutnya adalah membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dan memberikan pelayanan. Menjamin proses pelayanan tetap berjalan dengan berbagai situasi. Oke. Jadi dengan SOP yang clear, alur kerja yang jelas, kita akan tahu misalnya ini ada baju kelebihan. Karena semuanya sesuai dengan SOP, dicatat setelah pelanggan ini siapa, setelah mencuci pelanggan ini siapa. Kalau kelebihan, kemungkinan ini baju dari pelanggan sebelumnya, siapa namanya yang di atasnya. Itu gampang banget akhirnya mengetrace, mencari tahu di mana permasalahan itu terjadi. Next. Semoga clear Bapak Ibu ya terkait manfaat dari SOP. Karena ini masih ada kaitannya dengan manajemen di sebuah perusahaan. Bukan sekedar di bagian operasional aja. Oke. Nah sekarang SOP misalnya di laundry, kita bikin alur seperti ini. Gambar bagan seperti ini saya print, saya taruh di area kerjanya teman-teman. Teman-teman di bagian di tim Apik Laundry sendiri, nama laundry saya adalah Apik Laundry. Di Apik Laundry sendiri, sekarang timnya sudah lengkap. Bagian kasir ada sendiri, bagian nyuci ada sendiri, bagian ngeringin ada sendiri, bagian setrika ada sendiri, bagian packing ada sendiri. Bahkan untuk delivery pelanggan pun ada sendiri. Struktur organisasi sudah kita buat seperti itu, kita bikin seideal mungkin, karena saya sendiri juga harus mengembangkan bisnis. Jadi seperti yang saya ingatkan tadi bahwa business owner tugasnya adalah mengembangkan bisnis. Biarkan untuk urusan operasional, urusan produksi, itu kita serahkan, kita delegasikan ke tim yang ada. Kita tunjuklah tim, misalnya tim leadernya siapa. Kalau sudah bisnisnya besar, omsetnya sudah mulai gede, misalnya kita punya beberapa cabang, kita angkatlah manajer. Manajer itu bisa menjadi penggantinya kita untuk dia mengontrol cabang-cabang kita yang lain, misalnya seperti itu. Itu bisa. Nah, di dalam proses itu kalau kita pecah-pecah lagi, yang bagian pertama adalah bagian frontliner atau bagian kasir. Itu berarti kan menerima cucian pelanggan.
Alurnya adalah pelanggan masuk di kasir, dia akan diterima oleh frontliner atau kasir. Setelah itu, berikutnya adalah dimasukkan di dalam pre-washing. Jadi kita akan memilah-milah baju, ini proses di laundry ya Bapak Ibu ya. Memilah-milah baju antara baju yang luntur, baju yang harusnya masuk satuan, atau baju yang boleh dimasukkan ke kilongan. Itu semuanya ada di bagian pre-wash atau spotting ini. Sambil kita lihat noda-nodanya ada atau tidak, kerahnya bersih atau tidak, dan sebagainya. Setelah itu masuk ke bagian proses yang namanya washing. Langsung dicuci. Setelah di spotting, setelah di pre-washing, kita masuk ke pencucian utama. Jadi kita langsung masukkan mesin cuci, tinggal pencet tombol-tombolnya, sesuai dengan cuciannya, kita proses. Kapasitas cucian berapa kilo, kita masukkan ke mesin yang kapasitas berapa kilo. Seperti itu. Next. Setelah proses washing, berarti kan masuk ke proses pressing. Next, Mas Ahmad. Oke. Setelah proses washing, kita masuk ke proses drying, mengeringkan baju. Mundur dulu, Mas. Maaf. Ya. Drying itu mengeringkan baju. Mengeringkan baju bisa pakai mesin pengering, bisa pakai jemuran. Misalnya belum ada mesin pengering, gimana SOP-nya kalau waktu menjemur? Misalnya pelanggan A ada 20 baju, pelanggan B ada 15 baju. Gimana cara memisah-misahkan pada waktu dijemur yang bajunya segitu banyaknya? Kalau pengen simpel ya sudah, pelanggan A dimasukkan ke mesin pengering, setelah selesai baru masukkan pelanggan B dan sebagainya. Itu lebih simpel, lebih efektif, lebih efisien. Memang ada investasi yang harus kita keluarkan, tapi itu pasti akan lebih baik kita punya mesin pengering. Kalau hujan gimana? Kalau nggak kering akhirnya berbau misalnya cuciannya. Nah itu kan poin-poin itulah yang harus kita juga detailkan, plus minus jikala kita menggunakan teknologi maupun kita yang manual harus dijemur. Akhirnya teman-teman bisa mengklasifikasikan, oh sebaiknya kita investasi agak besar, tapi efektivitas kerja cepat, harga bisa agak tinggi, terus pelanggan juga puas karena pekerjaannya cepat. Seperti itu. Nah setelah drying, kita masuk ke proses pressing. Pressing menyetrika baju dan packing. Jadi menyetrika baju yang konsepnya cuci lipat. Jadi tidak disetrika. Karena teknologi dari mesin pengeringnya sendiri anti kusut. Misalnya seperti itu. Setelah semua proses dihitung lagi di proses packing, Bapak Ibu. Nah, setelah packing kita masukkan di rak di ruangan storage kita. Di rak, siap untuk dikirim ke pelanggan atau di pelanggan diambil oleh pelanggan. Mohon maaf, ada kendala Bapak Ibu. Iya, Pak, mohon maaf sepertinya dengan Mas Ahmad. Iya. Ya, diulang, ditunggu sebentar ya Pak. Nah, Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, silakan Pak. Oke, ini sekarang masuk dari dalam hal prosedur eskalasi dan penanganan komplain, Bapak Ibu. Jadi
dari sisi jasa, bisnis jasa itu yang kita bisa menjadi produknya itu kan hasil dari pekerjaan kita. Kalau pendidikan kan dia misalnya kelulusannya seperti apa, dia dapat ilmu atau tidak di sekolahannya, dia bisa ke jenjang berikutnya, ke sekolah favorit atau tidak dan sebagainya. Nah, di bisnis jasa laundry juga sama. Kita harus hasilnya sesuai dengan pelanggan pada waktu lebih dari ekspektasinya pelanggan kalau bisa. Jadi hasil cucian saya, cucian kotor saya akhirnya setelah dicuci di laundry, hasilnya fresh, wanginya seger misalnya, semuanya rapi, dan tepat waktu. Misalnya seperti itu. Nah, itu juga tak lepas juga dari yang namanya masalah komplain, Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini mungkin yang bergerak di bidang jasa, produk pun aja ada komplain, apalagi di jasa. Jasa aja sudah menurut kita, standar kita sudah bagus saja masih dikomplain pelanggan. Pasti ngerasain kan seperti itu. Nah, kalau di saya, karena saya dulu pernah di Indosat, saya pernah selama 13 tahun, di 3 tahunnya itu saya pernah di bagian customer service. Nah, saya coba mengadopsi customer service itu di bisnis jasa laundry saya. Segala komplain yang masuk di kita, saya bikinkan yang namanya prosedur eskalasi ini menjadi SOP di bagian operasional kita. Jika ada pelanggan komplain, gimana sih cara nanganinnya? Nah, kalau di kita itu ada standarnya. Standarnya adalah maksimal 60 menit itu harus time to respond. Jadi kita harus merespon pelanggan pada waktu komplain maksimal itu 60 menit. Kita harus respon dan hasilnya seperti apa. Apakah kita solusikan hari itu juga, saat itu juga, atau kita perlu eskalasikan di bagian lain. Seperti itu. Jadi kasir yang menerima komplainannya pelanggan seperti apa. Setelah itu kita masukkan ke bagian operasional. Bagian operasional misalnya ternyata nggak ada solusi, tim yang mengerjakan belum terklarifikasi, kita minta waktu 1 hari kepada pelanggan untuk di cross check di bagian operasional. Nah, bagian operasional itu akan ngecek. Misalnya pelanggan komplainnya baju saya kurang, Mbak. Setelah dicek laporannya, kartu prosesnya kita lihat di bagian nyuci, bagian ngeringin maupun di bagian setrika. Oh, ternyata benar. Bajunya memang kurang 1 misalnya, atau kelebihan 1. Nah, kebaca kurang 1 deh. Baju saya kurang 1, Mbak. Pasti di laundry ini bilangnya. Misalnya kan ada pelanggan seperti itu. Baik, Pak, kita akan coba cek dulu bajunya yang menurut Bapak hilang itu yang seperti apa. Kayak gini. Cirinya seperti ini. Kita laporkan gimana di produksimu, apakah mengerjakan ini? Nah, ini ternyata benar. Setelah dicek ya ada baju pelanggan yang ini kemarin kalau secara prosedur kami kita ada penggantian, kalau ada kehilangan baju kita hitung dan sebagainya, kita ganti sekian, atau kita minta waktu lagi 3 hari lagi atau seminggu lagi untuk mencari baju Bapak yang hilang. Nah, pelanggan biasanya kalau sudah dikasih 2 pilihan itu rata-rata yang kasihan biasanya udahlah nggak apa-apa dicari dulu aja deh sampai ketemu aja. Nah, hal-hal seperti itu meredam yang namanya emosi pelanggan. Kalau pelanggan nggak segera dikabarin, biasanya kan kalau ada komplain kan secepatnya Pak kita akan kabarin Pak, secepatnya akan kita kabarin. Secepatnya itu kan tidak ada parameter berapa lama problem solvingnya, nggak ada seperti itu. Nah itu teman-teman boleh diperbaiki dan itu sharing dari saya udah 10 tahunan saya konsepnya kayak gitu. Dan itu proven, maksudnya pelanggan akhirnya puas dan ya gak kecewa-kecewa banget lah. Meskipun sudah bajunya misalnya belum ketemu, ya sudah lah. Yang penting ada usaha dari kita untuk menyelesaikan itu dan kita sesuai janji, misalnya Rabu ditelepon ya kita harus menyelesaikan Rabu. Kita punya prosedur dan aturan yang bagus. Next. Nah, itu aturannya, syarat komplain seperti apa, itu sudah jelas.
Jadi Bapak Ibu, kita juga tempelkan syarat komplain ini selain di websitenya apikwaelaundry.com, kita juga tempel di outlet saya. Di Bapak Ibu, kalau area Jakarta boleh main ke Apik Laundry Kebagusan atau Apik Laundry di daerah lain, itu bisa main di sana. Ini semuanya jelas. Kerusakan dan kehilangan misalkan 1 minggu sejak menandatangani formulir komplain. Nah, formulirnya seperti apa? Ayo next, boleh. Formulirnya seperti ini Bapak Ibu. Form inilah yang membuat pelanggan akhirnya teredam untuk tidak komplain. Karena kalau biasanya pelanggan komplain itu kan meledak-ledak, asal komplain dan sebagainya. Belum tentu juga bajunya hilang di tempat kita, misalnya seperti itu. Dengan adanya form seperti ini, akhirnya pelanggan memakai logika. Oh iya, keluhan saya apa sih dan sebagainya. Tapi rata-rata pelanggan yang benar-benar komplainnya benar dan dia yakin pasti hilangnya di tempat kita dan memang secara hitungan memang ada yang hilang atau ada yang kurang, biasanya pasti akan nulis. Tapi kalau enggak, masih kira-kira di sini hilangnya atau udah pasti di sini hilangnya. Nah, biasanya enggak nulis lagi, cuman ngasih tahu, ya udah Mas, enggak jadi nulis deh. Karena ya intinya sih semoga tidak terjadi lagi baju hilang ya Mas. Oh, ya sudah seperti itu. Tapi di sini dengan form komplain inilah meredam yang namanya komplain pelanggan. Dan ini harus ada di bisnis apapun menurut saya ya. Jadi di bisnis jasa terutama kita harus punya yang namanya ini, dan ini adalah senjata kita untuk pelayanan. Jadi bagian dari pelayanan, bagian dari operasional dan keseluruhan dari manajemen perusahaan harus punya yang namanya form seperti ini. Next Bapak Ibu. Oke, jadi intinya dalam pembuatan SOP harus memenuhi prinsip antara lain kemudahan, kejelasan, efisiensi, efektivitas, keterukuran, keselarasan, berorientasi pada pengguna dan dinamis. Ya Bapak Ibu, saya cuma menggarisbawahi bahwa SOP itu penting banget di dalam manajemen suatu perusahaan. Ya hal ini sekarang kan kita membahas tentang di sisi operasional atau produksi. Makanya segala sesuatu harus mudah dan jelas untuk dipahami. Kalau di tempat kami selain pakai video, sebelumnya setiap bagian itu saya suruh nyatet sendiri. Bagian nyuci misalnya, apa yang kamu lakukan saat mau mencuci, kamu tulis saja di situ. Sebagai SOP kita, nanti kita evaluasi bareng. Biasanya seperti itu. Terus di bagian kasir misalnya, gimana sih kamu cara menangani komplain pelanggan? Gimana cara melayani pelanggan penerimaan cucian seperti apa? Di bagian kurir juga sama. Pada waktu kamu mengirim cucian ke pelanggan, konfirmasi nggak ke pelangganmu? Kamu sapa nggak pelangganmu? Terus berapa lama kamu membawa motor atau mungkin mendeliver ke pelanggan itu? Nah, itu didetailkan agar semuanya terstandar. Jadi pada waktu kita punya pegawai baru lagi, kita sudah punya standarisasi. Standarisasinya jelas, dan itu tinggal ngikutin. Kalau memang ada pembaruan itu kan berjalan waktu. Seperti itu. Next. Oke, kita lanjut yang namanya quality control Bapak Ibu. Tadi saya sudah singgung tentang quality control. Bahwa di setiap bagian kita akan jadikan quality control. Atau biasanya quality control itu ada di supervisor. Supervisor itu mensupervisi Bapak Ibu. Dia akan keliling terus melihat hasil kualitas dari pekerjaan di bagian operasional, di bagian produksi. Nyucinya benar sudah bersih belum sih? Misalnya kerahnya sudah disikat belum? Nah, apa sih quality control itu sendiri? Nah, quality control itu biasanya kan disebut dengan pengendalian mutu atau pengendalian quality, pengendalian kualitas. Segala kegiatan yang berkaitan untuk memelihara dan perbaiki produk dan servis yang ditaruhkan kepada suatu perusahaan. Nah, mutu produk dalam perusahaan harus dikendalikan agar kualitasnya tetap baik dan terjaga. Nah, peran quality control sendiri adalah mengendalikan mutu, Bapak Ibu, mengendalikan kualitas. Jadi jangan sampai kualitas yang kita hasilkan dari suatu bisnis kita, kalau di laundry kan parfumnya tidak terlalu strong misalnya, ya sudah kita buat standar berapa kali semprot sih. Nah itu kan si HISE-nya akan melihat. Terus nyetrikannya presisi, ukurannya sekian. Jadi kalau
3 kilo dengan plastik sekian udah harus masuk. Kalau tidak masuk berarti ada yang salah pada waktu nyetrika dan ngelipetnya, misalnya seperti itu. Nah, itu tugasnya quality control. Itu penting banget. Jadi standarisasi, jangan sampai ada pelanggan si A, hari ini ukurannya segini, besok ukurannya beda lagi. Hari ini misalnya bajunya putih, besok bajunya akhirnya jadi warna ungu. Nah, itu kan nggak dikontrol kualitasnya. Masa tiap hari bajunya berubah. Kalau pelanggannya senang sih nggak apa-apa, tapi pelanggannya kan rata-rata komplain. Baju putih kok akhirnya jadi kuning, misalnya seperti itu. Nah, itu perlu banget di bagian apapun untuk mengontrol kualitas sebelum pelanggan meninggalkan outlet kita. Biasanya di pelanggan itu kita suruh ngecek dulu, pada waktu di kasir mau diambil cuciannya, dicek dulu Pak, cuciannya lengkap atau tidak. Atau mungkin kurang bersihkah, atau kurang wangikah, ya kita ada garansi, nah seperti itu. Next. Nah, tujuan quality control itu sendiri adalah memberikan sebuah kualitas yang pasti ya, seperti itu ya, menguji kualitas dan aktivitas kerjanya seperti apa, mengontrol biaya atau cost, ya. Mengontrol biaya atau cost itu seperti ini, Bapak Ibu. Jadi gini, kita berbicara tentang bisnis laundry lagi. Laundry dengan ukuran misalnya 5 kali 10 itu cuma muat misalnya 5 mesin cuci atau 4 mesin cuci, 4 mesin pengering dengan kondisi stack. Kita sudah mentok, omset kita itu kalau kita optimalkan, omset kita mentok di 70 juta misalnya per bulan dengan laundry satuannya, laundry sepatu dan sebagainya, 70 juta per bulan. Nah, dikala kita mau nambah mesin lagi, kita kan sudah nggak bisa nambah mesin lagi. Berarti apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah berarti efisiensi. Jadi mengontrol biaya. Biaya yang dikeluarkan, efisiensinya seperti apa sih? Kalau di laundry biasanya pemakaian dryer, mesin pengering, yang harusnya 3 kilo 30 menit, pegawai kita biasanya 3 kilo dipakai 50 menit. Berarti kan ada gas dan listrik yang biaya yang harus dikeluarkan 20 menit kebuang, misalnya seperti itu. Atau yang lainnya adalah misalnya harusnya plastik pelanggan cuma satu, akhirnya nambah satu plastik lagi. Plastik itu meskipun harganya cuma Rp500 atau Rp300, tapi kalau harga laundry-nya misalnya 10.000, kalau dikurangi Rp500 udah berapa persen yang terbuang misalnya. Oh, sekitar 5%. Oh, gede juga ya, misalnya seperti itu. Yang terbuang dari sebuah plastik doang. Nah, itu harus kita kontrol. Quality control tugas salah satunya ada di sana. Yang ketiga adalah ketepatan dalam penyampaian atau delivery, yang pasti. Jadi harus tepat jumlah, tepat waktu. Berikutnya menjamin suatu keselamatan atau safety. Oke, di bagian-bagian itu harus jelas. Mereka harus pakai alat yang safety juga, apalagi di masa pandemi kayak gini. Orang yang ke laundry itu kan banyak macamnya. Dan kita nyuci itu kan baju-baju kotor, kita nggak tahu ada virus, bakteri, dan sebagainya. Tugas kita kan harus menghigieniskan itu. Bahkan kita punya slogan laundry itu tempat membasmi virus. Kenapa seperti itu? Karena dengan adanya masuk di laundry, kalau kita baca websitenya WHO dan CDC maupun Kementerian Kesehatan, virus ini mati dikala pakai deterjen yang high concentrat, dengan suhu air 60 derajat, dengan mesin pengering, dengan setrika uap, dengan parfum yang mengandung alkohol. Nah, ini kita komunikasikan ke pelanggan. Seperti itu. Yang berikutnya adalah environment atau menjaga lingkungan, jadi ramah lingkungan. Seperti apa sih laundry kita, seperti apa sih bisnis kita, apakah mengganggu lingkungan sekitar, apakah mencemari lingkungan sekitar, atau seperti apa. Kayak bengkel misalnya, apakah polusinya udara, terus kotorannya sampai kemana-mana, debu, dan sebagainya. Kalau laundry, limbahnya apakah diproses, ataukah pakai deterjen yang ramah lingkungan, seperti itu. Yang keenam adalah mengenai suatu keinginan customer terhadap suatu produk dan servis. Ya, pelanggan juga pasti akan pengen pelayanannya prima, hasilnya memuaskan. Itu kan yang diinginkan oleh pelanggan. Ya, quality control memastikan itu semua berjalan dengan baik. Yang berikutnya adalah menghasilkan sebuah kualitas produk.
udah pasti. Oke, next. Ini ada beberapa nyuci. Saya memastikan sampai di tangan pelanggan kualitasnya benar-benar perfect. Sebelumnya, maaf. Yang kedua adalah tidak peduli pada suatu di mana mereka tujuan utama mereka adalah pengendalian kualitas, menguji sebuah produk sesuai standar spesifikasi produk dan jasa tersebut. Kita sudah punya standar kan, seperti ini, misalnya seperti itu. Kalau nggak tepat waktu, ini ada masalah di mana? Nah, bagian quality control juga harus memastikan itu semuanya. Terdeliver ke pelanggan harus tepat waktu, tepat jumlah. Jika mereka menemukan cacat pada suatu hasil produk, mereka berwenang dan dapat cacat pada untuk diperbaiki. Jadi, inti dari tugas mereka adalah menguji, memeriksa, meneliti, dan menganalisa suatu kualitas produk, sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan standarisasi dari perusahaan itu sendiri, agar bisa diterima oleh masyarakat. Hanya dengan adanya tim quality control, kalaupun memang kita belum ada, misalnya ada pertanyaan, kalau nggak ada quality control gimana? Ya kita aja sebagai owner, kalau emang ada di situ, kita melihat ada yang nggak beres, langsung kasih tahu pelanggan. Misalnya, kasih tahu tim kita maksud saya. Misalnya saya nih, sesekali datang ke laundry, lihat, oh ini kok kayaknya packingnya kurang baik. Langsung kita kembalikan, tolong di packing ulang. Mending kita cerewet di depan, daripada pelanggan yang cerewet, pelanggan yang komplain. Jadi sebisa mungkin meminimalisir komplainnya pelanggan. Makanya kita pun juga punya wewenang untuk menjadi quality control di sana. Mama Next. pengen bolu itu. Next, Mas Ahmad. Waktu saya sampai jam berapa ya? Oke. Nah, bagaimana menerapkan SOP di masa pandemi seperti ini, di masa new normal atau masa PSBB seperti ini? Nah, kalau di laundry, saya menerapkan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa SOP yang kami benahi sesuai dengan protokol kesehatan. Sampai kita bikin protokol pencegahan COVID-19 di laundry. Apa aja yang dilakukan? Suaranya kok hilang ya? Suaranya hilang, Mas. Oh ya, kelihatannya Pak Atiknya sedang gangguan, Pak. Jadi mohon tunggu sebentar ya. Oke. Kenapa? Tadi suaranya hilang, Pak. Halo? Ya, Pak Atik. Suara saya hilang tadi. Sekarang udah oke? Mohon diulang dari screen yang terakhir, Pak. Yang benahi SOP ini ya, Pak? Suara saya jelas nggak, Pak? Iya, sekarang jelas. Sudah jelas? Sekarang jelas. Sudah jelas. Oke. Sudah jelas ya. Nah, ini di masa new normal, kita mulai update, kita harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini.
Jadi di era new normal, di bidang laundry pun, saya coba membenahi sesuai dengan protokol kesehatan, protokol pencegahan COVID-19 misalnya, seperti itu. Slide saya hilang. Tantangannya kalau sharing Zoom online seperti itu. Jadi sering bermasalah di sinyal. Oke, Mas Ahmad, terima kasih. Jadi kita ada dua poster di sini. Ini kita tempel dan kita sebar baik di Instagramnya Apik Laundry, di websitenya Apik Laundry, maupun di YouTube-nya Apik Primadia yang saya sering share di sana. Apa sih yang dilakukan di Apik Laundry untuk pelanggan itu biar trust, biar percaya datang ke laundry kita. Karena yang jadi kendala kan teman-teman kan biasanya mau nggak ya pelanggan datang ke saya lagi. Ini bisnis saya drop banget, apa yang harus saya lakukan? Nah, salah satu yang kita lakukan seperti ini, saya bersama-sama dengan Asosiasi Laundry Indonesia juga pernah mengundang salah satu narasumber dari kesehatan, dari dokter di RSCM dan Rumah Sakit Pondok Indah untuk sharing tentang bagaimana penanganan laundry di masa COVID seperti ini. Akhirnya kita bikin kesimpulan seperti ini, kita bikinin poster seperti ini. Nah, salah satunya adalah pelanggan yang masuk ke laundry kita harus lepas sendal atau sepatu. Terus cucian tidak dihitung bareng. Karena kemarin saya dapat info 2 laundry di Jawa Tengah dan Sumatera, itu laporan ke saya, mereka positif COVID, gara-garanya cucian pelanggan dikebut-kebutin, dikebas-kebasin, seperti itu. Nah, itu kan udah melanggar SOP yang sudah kita terapkan kalau di kami seperti itu. Terus karena prosesnya adalah setelah ditimbang, kalau laundry kiloan, habis itu langsung masukkan ke mesin cuci. Udah, harusnya hilang. Yang namanya virus harusnya kalau kena deterjen, apalagi kena mesin pengering, harusnya mati, seperti itu. Nah, di dalam SOP tadi, ada alur di mana pelanggan sebisa mungkin pembayarannya tidak pakai uang cash. Jadi pakai credit card, pakai debit card, ATM seperti itu, atau pakai QR code yang kayak GoPay, e-money, atau OVO seperti itu. Nah, kita jelaskan semuanya, pelanggan akhirnya percaya untuk datang ke laundry kita. Itu bisa diterapkan dan teman-teman di bagian kasir, bagian yang nyuci, itu sebisa mungkin harus selalu pakai APD. Entah itu sarung tangan, entah itu masker, itu wajib. Jadi pelanggan juga lebih yakin lagi bahwa cucian mereka diperlakukan dengan baik secara higienis sesuai protokol kesehatan. Seperti itu. Next. Dan akhirnya dengan apa yang kita terapkan seperti tadi, akhirnya omset kita mulai naik, Bapak Ibu. Ini salah satu contoh grafik di salah satu outlet kita di Jakarta, omset sudah mulai naik. Dan kemarin kita bersyukur bulan Oktober, omset kita malah sudah melampaui Januari. Jadi hal-hal seperti ini yang kita lakukan akhirnya berimbas kepada pelanggan yang lebih percaya kepada laundry-laundry yang menerapkan protokol khusus seperti ini. Next. Dan kita pernah lihat kayak gini Bapak Ibu, sebelum saya tutup materi, pernah kita lihat ya, murah dan cepat jangan minta bagus, bagus dan murah jangan minta cepat, cepat dan bagus jangan minta murah. Jadi kita harus saling memahami aja antara pelanggan dengan penyedia jasa, bahwa Bapak Ibu kalau pengen cepat dan bagus ya jangan minta murah karena ya kualitas tidak bisa bohong misalnya seperti itu. Tapi gimana pun juga pelayanan kita harus tetap yang utama. Pelayanan kita harus yang optimal untuk melayani pelanggan dengan baik agar pelanggan merasa nyaman dan akan balik lagi dan merekomendasikan bisnis kita ke orang banyak. Next. Terakhir, pesan kami adalah teruslah berinovasi Bapak Ibu, teruslah berkreasi dengan segala kreativitasnya, jangan sampai masa krisis atau masa pandemi seperti ini menjadi alasan kita untuk tidak kreatif dan inovatif. Jadi berikan pelayanan yang terbaik Bapak Ibu kepada pelanggan, hingga pelanggan tersebut menjadi pelanggan yang loyal dan puas akan layanan kita. Customer satisfaction itu yang utama. Akhirnya pelanggan senyum seperti itu kan.
Itu yang kita harapkan dan kembali lagi tempat kita. Next. Sudah selesai slide saya. Oke, sekian slide saya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh kita diskusi bersama. Oke, saya boleh bertanya, Pak? Ya, silakan boleh, Pak. silakan, Dengan Bapak Suwarto. Saya Suwarto dari Malang, Pak. Pak Suwarto dari Malang, Pak. Saya pas lagi di Malang ini, Pak. Wah, bisa ketemuan nanti. Yes. Gimana, Pak? Oke, saya ngikuti slide Bapak dari awal hingga akhir tadi. Okay. Sudah cukup bagus. Menyiapkan teman juga banyak di Indosat. Oke. Hari ya. Okay. Saya di IO, Pak. Oke, seperti itu, Pak. Iya. Yes, Pak Suwarto. Pernah ketemu. Nah, yang perlu saya tanyakan, Pak, dari saya juga ada usaha radio, Pak, di Ponorogo. Okay. Ya, dari SOP yang Bapak sampaikan tadi, apabila ada atau tidak berjalannya SOP seperti yang disampaikan, apa yang harus diambil? Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Oke. Jadi gini Pak, kalau menurut saya SOP ini kan panduan baku, Pak. Panduan baku kayak gimana sih cara menjalankan motor atau mobil kita biar berangkat misalnya. Kita harus cek bannya, kita harus cek bensinnya, kita harus tahu cara bentuknya seperti apa. Nah, dari semua produk yang ada atau semua komponen tadi kan harus satu kesatuan. Itu harus diisi dulu. Makanya jika tidak berjalannya SOP, kita suaranya kurang jelas Pak. Gimana Pak? Sekarang sudah jelas Pak? Halo, sudah jelas? Sudah. Sudah jelas ya Pak. Oke, jadi saya ulangi lagi bahwa gimana sih kalau tidak menjalankan SOP? Nah, padahal SOP itu sangat penting sebagai panduan bisnis kita berjalan. Jadi segala hal untuk menjalankan bisnis itu kan seperti menjalankan kendaraan. Gimana cara nyetirnya, gimana harus kita cek bannya, kita harus cek cara. Kalau umpama bannya rusak, gimana cara benerinnya bannya, kalau bannya bocor misalnya seperti itu. Nah, itu juga harus disampaikan kepada tim. Kalau saya biasanya harus menyampaikan kepada tim terkait visi misi perusahaan dan segala prosedur dan aturan di perusahaan seperti apa. Jika pun ada yang tidak nyaman dengan SOP yang ada atau prosedur yang ada, mereka akan sampaikan dulu untuk kita diskusikan bersama. Jadi gini, misalnya kalau umpama alur untuk mencuci dan ngeringin di laundry misalnya, habis diterima pelanggan kan nggak mungkin langsung dikeringkan bajunya baru dicuci. Berarti kan harus dicuci dulu, baru dikeringkan. Nah, cara mencucinya seperti apa, cara mengeringkan seperti apa, itu kan ada prosedur step-stepnya yang detail di sana. Itu kita harus sampaikan dulu, dan kita harus bertanya dulu, kenapa sih tidak dijalankan SOP yang kita sepakati bersama? Karena SOP ini harus sepakat dulu, Pak. Yang menentukan SOP, ngetok palu, itu adalah owner. Owner itu yang punya gaya. Gaya bisnis kita mau seperti apa, alur kerja kita mau seperti apa, yang menentukan kita. Tapi yang menjalankan kan tim kita. Nah, tim kita harus kita evaluasi, kita harus edukasi, kita harus sosialisasikan, SOP yang kita sepakati seperti ini loh teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman ada masukan nggak terkait SOP ini, terkait prosedur ini? Kalau tidak ada masukan, berarti kan semuanya beres, semuanya jalan dengan baik untuk menuju tujuan satu adalah produk kita, hasil kita dari jasa kita atau produk kita, itu harusnya produknya bagus, hasilnya bagus, kualitasnya bagus. Tapi jika ternyata tidak ada alasan tiba-tiba tidak mau menjalankan SOP, ya sudah selesai. Kita tegur, kita kasih SP. Kalau dikasih SP tidak ada perubahan untuk menjalankan SOP, ya sudah, harus diganti tim ini. Sesimpel itu sebenarnya. Karena gimana pun juga jangan sampai di dalam satu perusahaan, di dalam satu mobil, ada roda yang nggak mau jalan, Pak. Roda yang lain mau gerak, roda yang satunya mau ngerem aja, itu kan nggak mungkin Pak. Jadi kita harus segera tegur dan menurut saya memang harus ada ketegasan sih dari seorang owner atau seorang pimpinan. Menurut saya seperti itu Pak. Mudah-mudahan terjawab Pak. Ya,
Suwarto. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Suwarto. Ya, baik. Yang lain ada yang mau bertanya? Kami persilakan buat teman-teman. Jangan lupa untuk di-unmute dulu ya kalau mau bertanya. Halo, Ini ada dari halo, Bu Anto. ya, oke. Mungkin selamat siang dulu dengan Mas siapa tadi? Sorry, yang dari laundry dulu. Ini mungkin agak sedikit beda. Kalau tadi kan laundry yang dibahas dengan manajemennya, SOP-nya segala macam. Saya tuh Bu Anto, mohon suaranya lebih keras lagi. lebih dekat ya. Saya nggak usah pakai video biar saya bisa deketin sendiri ya. Ada suara. Ya. Oke, sekarang kedengeran jelas nggak ya? Halo? Ya, Jelas. Halo? Tapi ada berebet-berebet gitu ya. Berebet-berebet ya? Yes. Oh, oke. Sekarang jelas nggak? Halo? Masih sama. Masih sama? berebet-berebet Oke. ya. Masih. Kalau itu saya nanti tulis aja deh pertanyaannya. Oh ya, boleh. Ya. Boleh, Bu. chat aja. Boleh. Iya, iya. Boleh. Oke, baik. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang lainnya. Atau kalau misal tidak ada, saya dulu deh Pak yang tanya boleh nih ya. Tapi Ya. baik, gini Pak, kan kebanyakan nih teman-teman ini, bahkan termasuk saya sendiri gitu kan, untuk menjalankan usahanya Ya. kan, untuk timnya masih sedikit lah gitu. Karena paling Ya. kalau di saya sendiri masih lingkup keluarga gitu, saya sama adik-adik gitu. Nah, itu kan Ya. untuk manajemen operasionalnya seperti SOP dan kemudian teman-temannya itu, nah itu perlu dibentuk sejak awal ya Pak ya? Atau bisa maksudnya sambil berjalan gitu, misalnya kan kita selama ini ya mengoperasikan usaha kita ya seadanya aja Ya. gitu. Ya. Iya, kalau menurut saya sih emang sejak awal harus kita tentukan dulu standar kita mau seperti apa. Jangan sampai meskipun dengan keluarga, Mas Ahmad dengan adiknya misalnya, Mas Ahmad dengan kakaknya, standarnya beda. Konsep standar itu seperti ini, Mas. Sama juga dengan pelanggan. Pelanggan itu kalau di laundry, pelanggan A dengan pelanggan B itu pasti menyatakan bahwa cucian itu bersih dan rapi itu pasti ada perbedaan. Relatif kan, itu kan relatif. Bersih, cucian, dan sebagainya kan relatif. Seperti inilah. Paling gampang misalnya saya tanya Mas Ahmad kecepatan tinggi kalau naik motor itu kecepatan misalnya di speed berapa sih? Kecepatan tinggi kalau naik motor? Misalnya Mas Ahmad saya tanya gitu. Kecepatan naik motor? 80 km. Nah, 80 km. Pada waktu saya akan nanya dengan adiknya Mas Ahmad, berapa kecepatan tertinggi menurut adiknya Mas Ahmad? 100 km. Nah, itu kan juga udah beda. Nah, itu kalau tidak distandarkan, itu susah. Jadi kita mau standarisasi dari suatu kualitas produk kita seperti apa, ya kita harus tentukan dari awal. Makanya SOP itu untuk awal, kita biasanya SOP-nya SOP dasar, basic. Gimana di yang basic aja dulu, kalau di laundry kan gimana cara nerima, gimana cara nyuci, alurnya jelas dulu, standarnya apa, alur langkah-langkahnya seperti apa, habis itu baru distandarisasikan. Standarisasikan seperti apa, ya berarti kan kita harus kumpulkan tim, kita tentukan standar kita harus kayak gini ya, di nyuci harus kayak gini standarnya, kalau nyuci kiloan harus kayak gini, nyuci satuan harus kayak gini. Di ngeringin, kering harus kering sempurna ya. Kalau nggak kering sempurna harus diulang. Misalnya quality control seperti apa tuh. Terus bagian setrika harus seperti ini ya. Ini cara lipatnya seperti itu. Ya, akhirnya standar. Kalau ada pegawai baru di luar saudara kita misalnya, ya itu semuanya kan harus profesional menurut saya ya.
entah itu saudara maupun nggak saudara tetap harus profesional. Mereka tinggal baca aja SOP-nya seperti apa. Oh, ternyata standarisasinya seperti ini. Ya sudah, tinggal ngikutin aja. Jangan sampai kita belum bikin SOP, tapi kita sering nyalain tim kita. Loh, nggak bisa gitu. Ini nggak standarnya kayak gini. Wong SOP aja nggak pernah dikasih, kok disalahin terus timnya, misalnya seperti itu. Nah, menurut saya memang harus dicoba bikin standarisasi SOP-nya di awal. Nah, boleh lagi nih. Monggo, Mas Ahmad. Kan kalau misalnya kan kalau di laundry gitu kan, itu kan ada maksudnya kualitas standarnya gitu. Nah, kebetulan kan saya usaha saya dengan keluarga ini ada kaitannya sama desain grafis gitu kan, sama desain web gitu. Nah, untuk desain grafis sama desain web ini kan kalau web mungkin masih agak mudah sih untuk standarisasinya. Gitu. Nah, kalau untuk masalah desain grafis kan maksudnya itu masalah tes ya, masalah bahasa gitu. Nah, itu mungkin kalau di saya agak susah gitu untuk menyamakannya gitu. Karena kan yang yang diterima sama klien atau yang dikerjakan saya sama adik itu beda gitu. Nah, kalau selain hal-hal seperti itu yang kira-kira perlu distandarisasi atau dibikin SOP itu masalah apa ya? Oke, kalau menurut saya desain grafis, karena desain grafis atau umpama kita minta tolong dibikinin brosur kayak banner kayak misalnya seperti itu ya, itu kan masalahnya kan seni ya, itu kan seni dan itu bagus biasanya kualitasnya juga nggak bagus, nggak sesuai harapan dari si yang minta, yang request atau yang order misalnya seperti itu. Nah, yang biasa ditentukan biasanya dari segi waktu atau dari segi berapa kali perubahan desain. Jadi biasanya kan kalau ada pelanggan harus desain kayak gini, perubahannya berapa kali. Biasanya kalau itu yang kita atur ke pelanggan ya. Tapi kalau untuk internal kita, kalau menurut saya ya, saya juga di desain grafis juga nggak begitu ini. Kalau di mana? Di internal kita sendiri kita bisa tentukan desainnya harus seperti ini. Misalnya kalau di desain itu kan saya juga belum terlalu banyak ini ya menguasai ya. Harus gambarnya harus seperti ini. Sebisa mungkin pelanggan cuman minta perubahan 2 kali, 3 kali itu udah cukup. Jadi jangan berulang-ulang. Apa yang diminta pelanggan harus sesuai dengan yang diinginkan biar tidak sampai meleset ke yang jauh. Tapi karena ini seni ya, kalau seni itu kan kayak melukis gitu. Kalau emang tidak sesuai dengan pelanggan kan harus berapa kali ngubah kan ini ya agak repot. Saya agak susah kalau untuk yang desain grafis. Tapi selama ini kalau desain grafis yang menentukan saya mau bikin tulisan kayak gini, warna nuansanya kayak gini, terus saya kasih contoh gambar yang lain. Saya pengen nuansanya kayak gini. Harusnya nggak beda jauh dari yang saya kasih contoh. Harusnya nggak beda jauh. Jikalau nanti ada perubahan, perubahannya yang menentukan adalah Mas Ahmad sendiri. Pak, boleh perubahan cuma 3 kali ya dengan biaya. Nah, 3 kali ini loh, tulisan kayak gimana, gambarnya kayak gimana, dicocokin jadi kayak gini Pak. Oke Mas, tolong ditambahin ini aja ya, tambahin ini aja, udah selesai. Seperti itu Mas. Jadi sebisa mungkin kalau untuk SOP ataupun memang acuan, sebaiknya tidak jauh dari permintaan dari si klien. Kalau menurut saya sih gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang lain mungkin kasih masukan, silakan. Tapi kalau untuk desain grafis itu seperti kayak orang melukis sebenarnya. Itu seni banget itu. Itu Mas. Mudah-mudahan ada insight sih dari sana Mas. Ya Pak. Saya jadi kepikiran buat itu semacam itu kali ya, kayak kontrak gitu ya Pak ya, untuk dengan mungkin lebih tepatnya SOP-nya itu lebih dari usaha kita ke klien gitu ya, untuk menghadapi mereka. Iya.
Benar. Ya memang harus jelas sih ke klien juga seperti apa standar kita yang harus kita deliver ke pelanggan. Jangan sampai pelanggan sampai minta revisi 10 kali, gitu kan nggak mungkin banget kan. Memang kita harus tentukan juga revisinya harus berapa kali. Gitu. Nah, baik Pak, ini saya akan membacakan pertanyaan nih dari Ibu Antorianto. Beliau bertanya nih, saya tertarik dengan slide terakhir yang mengatakan kalau mau cepat dan murah ya nggak bisa bagus dan seterusnya. Nah, sepertinya hal itu tuh susah untuk diterapkan di jasa kami di dalam bidang penyewaan tenda dan wedding organizer. Gitu. Nah, kliennya maunya murah. Di dalam bidang sewa tenda dan wedding organizer. Oke. Nah, kliennya maunya murah, bagus, dan cepat, jadi satu paket, jadi standar kualitas yang kami harus serve yang bagus tapi murah. Padahal ini kan terkait cost. Nah, klien itu nggak mau tahu dan kompetisinya terlalu ketat sehingga sulit untuk menerapkan paket kualitas versus price. Nah, mohon saran strategi apa yang bisa diterapkan terkait dengan hal tersebut. Oke, ini masalah pricing, masalah kompetitor yang banyak. Itu nggak beda jauh dengan laundry kiloan sebenarnya. Laundry kiloan itu kan kita bisa lihat sendiri ya, banyak banget pesaingnya. Di Jakarta Selatan aja, di tempat saya, di Kebagusan misalnya. Itu yang kita ceritain Kebagusan ya. Itu kan ada sekitar 10 laundry, di pinggir jalan aja ada 10 laundry. Dengan harga range dari 7.000 hingga 10.000 per kilogram 3 hari selesai. Ada yang 15.000. Di Apik Laundry paling mahal 15.000. Toh pelanggan ada yang datang. Yang saya pelajarin berdasarkan pengalaman yang kita lihat, Apik Laundry ini sudah nancep brand image-nya di pelanggan. Jadi kalau harga saya terlalu murah, malah pelanggan nggak datang. Ini uniknya masyarakat yang memang kita segmen marketnya harus pas. Segmen marketnya siapa yang akan kita tuju. Padahal di sekitar saya, kanan kiri saya itu 7.000, 8.000 banyak banget. Nah, saya cuma menerapkan bahwa saya punya kualitas, saya harus punya yang namanya pelanggan harus datang dulu ngerasain tempat saya. Hasilnya seperti apa? Itu yang saya bangun dari 10 tahun yang lalu. Saya harus bangun seperti itu. Rasanya seperti apa, kualitasnya bagus seperti apa, hingga kadang komplain pun itu saya bikin-bikin. Jadi pelanggan yang harusnya nggak komplain, misalnya nggak tepat dan sebagainya, biasanya saya bikin sendiri. Ini pelanggan ini tolong dibikin nggak ke tepat waktu. Saya meskipun nggak tepat waktu, harusnya kalau bayar mahal kayak gini kan harusnya tepat waktu dan sebagainya. Nah, itu akhirnya membuat kita memperbaiki diri. Oh, ternyata pelanggan itu sangat peduli terhadap kita. Yang pertama adalah selain kualitas hasilnya, juga ketepatan waktu pada waktu mendeliver ke pelanggan. Seperti itu. Nah, balik lagi di gimana sih persaingan dengan kompetitor yang begitu banyak, yang memang akhirnya larinya ke harga, jatuh-jatuhan harga dan sebagainya. Kalau saya tetap pada prinsip harga agak tinggi, tapi ada paket membership kalau di kami, di laundry. Jadi konsepnya adalah membership. Harga agak mahal, tapi akhirnya saya ada kasih diskon gede itu bagi para member di kami. Misal, pelanggan di Apik Laundry, kalau pengen menjadi member, itu bayar cukup 750.000, saldonya 1 juta, terus dapat free laundry gratis, dapat laundry gratis itu 250.000. Jadi dengan bayar 750.000, dia dapat benefit 500.000 rupiah. Nah, pelanggan itu kayak nggak masuk akal, ini nggak masuk akal, ini masa ini dan sebagainya. Akhirnya banyak pelanggan yang akhirnya masuk untuk ngambil paket itu. Nah, kita bikin harga setinggi mungkin, agak tinggi dibanding kompetitor, tapi kita dapat benefit mengunci banyak pelanggan. Akhirnya ada 100-an pelanggan menjadi pelanggan tetap. Kita bisa hitung aja, dari 100 pelanggan dengan 750.000, itu kita udah dapat cash 75 juta. Dan itu pelanggan boleh memakai itu selama 6 bulan ke depan. Kalau umpama ternyata sebulan habis 750.000 kan, ternyata kan dia harus top up. Dan buktinya pelanggan-pelanggan akhirnya banyak yang top up. Dalam sebulan itu bisa 2 kali, 3 kali. Kan luar biasa. Yang harusnya nyuci seminggu sekali, akhirnya nyuci hampir tiap hari. Karena mereka merasa
Ya saya cuma top up dan saya kayaknya nggak pernah bayar cuma sekali, jadi akhirnya berkali-kali dia nyuci dan 4 kali kami. Nah itu juga sebagai catatan untuk teman-teman yang berbisnis yang lain bahwa ada beberapa hal kreativitas yang kita bisa lakukan, termasuk salah satunya ini paket member ini yang saya lakukan. Akhirnya pelanggan ya sudah kembali lagi dan mereka mikirnya wah saya cuma bayar 750.000 tapi saldo saya 1 juta. Berarti kan saya dapat free 250.000. Bagi pelanggan kan itu free 250.000. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kita juga bisa menghitung kan, pelanggan kita harus arahkan ke laundry satuan. Laundry satuan itu adalah laundry yang profitnya paling gede dibanding laundry kiloan. Akhirnya kita arahkan seperti itu. Semakin banyak orang lari ke laundry satuan, meskipun dia pakai paket member, kita masih untungnya luar biasa di sana. Nah, untuk yang tenda tadi, Bu Anto bisa bikin yang namanya program. Misalnya program jika merekomendasikan ke temannya lagi, dia akan dapat harga sekian misalnya. Akhirnya akan terkunci terus. Jadi akhirnya akan ketok tulang. Akhirnya akan member get member lah. Dapat lagi. Nggak apa-apa. Harga agak mahal misalnya atau harga agak tinggi sedikit, kita kasih diskon untuk yang merekomendasikan ke satunya lagi dan sebagainya. Nah, selain kita bikin trik kayak gitu, kita juga harus membangun brand image bahwa kalau pakai wedding organizer sama tenda ini, saya kualitasnya pasti terjamin. Satu saat, sewaktu-waktu saya minta pun pasti ada. Kan seperti itu. Jadi bukan berarti wah ini persaingannya banyak dan saya harus mengikuti harga mereka. Nah, kalau jadi gini Bu, saya balikin lagi. Prinsip berbisnis itu kan cari profit, bukan kerja bakti. Kalau memang tidak berprofit, yang profitnya terlalu rendah, ya segera kita evaluasi terkait pricing kita. Kalaupun memang ada paket-paketnya, bikin paket-paket aja. Kalau paket ini dapat apa? Paket ini dapat apa? Kalau paket kayak gini, ya kualitasnya pasti lebih bagus lagi. Misalnya kayak gitu. Saya biasanya bikin paket-paket itu pembanding. Orang kita itu suka membandingkan paket A, B, C, dan D, misalnya seperti itu. Kalau nggak ada paket biasanya berat. Orang nggak pernah tahu apa sih bedanya ini dan itu. Meskipun ternyata kan cuma tipis-tipis selisihnya paket itu, tapi paling tidak pelanggan akhirnya kita akan arahkan kemana nih paket untuk dituju. Mudah-mudahan terjawab untuk itu ya. Jadi pricing-nya disesuaikan dengan hasil karyanya, kualitas hasilnya, sama brand image-nya. Kalau ternyata Bu Anto sudah lama main di dunia itu dan terpercaya, testimoni pelanggan itu bisa dikumpulkan untuk di-share ke mereka. Ini loh hasilnya. Di kita lebih bagus misalnya dibanding yang lain. Nah, baik. Mudah-mudahan terjawab. Ya, untuk Ibu Anto, semoga pertanyaannya terjawab ya. Nah, kemudian ada lagi Pak pertanyaan dari Ibu Nuki Hestia. Ya. Ibu Nuki menanyakan, saya mempunyai usaha di bidang pengelolaan kursus dan pelatihan. Namun tadi mendengarkan deskripsi tentang usaha laundry, saya tertarik untuk menambah usaha baru di bidang laundry. Pertanyaan saya, 1, berapa modal awal untuk membuka jasa laundry yang ideal? 2, jika saya tertarik dengan usaha laundry, di mana saya bisa mendapat info atau pelatihan agar lebih jelas memahami konsep bisnisnya? Dan kemudian 3, usaha laundry tersebut apa bisa dimulai dan dijalankan di rumah tanpa sewa atau punya tempat di ruko atau mall? Dengan Bu Nuki ya Mas? Ya, betul Pak. Ya, Bu Nuki, terima kasih. Salam kenal dari saya, Apik Primadia, Bu. Terima kasih sudah berminat di bisnis laundry. Saya dulu pun juga nggak minat sama sekali dengan bisnis ini. Akhirnya sekarang jatuh cinta, misalnya seperti itu. Nah, berapa sih yang ideal ya? Kalau yang cuma startup, pengen cuma mesin cuci sama mesin pengering aja juga cukup sebenarnya. Tapi kan nggak bisa berkompetitif, nggak bisa berkompetisi dengan laundry-laundry sekitarnya. Bahkan kita kalau melihat pelanggan atau orang-orang atau masyarakat itu kalau melihat misalnya nih antara Alfamart sama Alfamidi, orang biasanya malah minggir pengen milih ke Alfamidi. Kenapa? Secara tampilan lebih gede, kayaknya lebih lengkap. Jadi orang itu seneng yang lengkap. Posisinya yang besar, yang lengkap. Nah, laundry juga sama.
Kalau mesinnya cuma 1 dan laundry sampingnya mesinnya ada 5, rata-rata pelanggan akhir milih di laundry yang isinya mesinnya ada 5. Karena apa? Mungkin selain harganya sama, pasti cepat. Kenapa? Mesinnya ada 5. Jadi kalau ada antrian pelanggan 2-3, ya mesin yang lain masih bisa ngerjakan. Kalau satu mesin, akhirnya cuciannya numpuk banyak dan sebagainya. Nah, idealnya buka laundry untuk awal itu di angka 30 jutaan. Itu bisa. 30 juta sudah bisa jalan, sudah ada mesin cuci, mesin murah tempatnya, tapi sepi, itu berat banget. Saya udah 3 kali gagal gara-gara memilih tempat yang sepi, tapi murah. Murah dan sepi, itu susah banget. Ternyata nggak bisa kita meng-create market secara cepat, mengenalkan bisnis kita secara cepat di tempat yang sepi. Misalnya nih, di jalan raya harganya sewa tempat 50 juta. Ada belokan dikit harganya 35 juta. Akhirnya saya ngambil yang 35 juta. Toh cuman belokan dikit kan. Ternyata beda hasilnya. Antara yang di pinggir jalan yang sesuai dengan alur jalur semutnya dengan yang cuman belok sedikit hasilnya juga beda. Nah, tapi enaknya di laundry dibanding mungkin maaf aja dengan kuliner misalnya. Kalau laundry itu 80%, 90% mesin bisa dipindahkan. Kalau kuliner kan banyak cost yang dikeluarkan itu kan untuk interior, untuk desain tempat. Kalau di laundry kan mesin yang pasti cost terbesar itu ada di mesin. Jadi 80% udah kita bisa pindahkan. Dikala 3 bulan atau 6 bulan, bisnis itu nggak jalan, nggak running dengan baik, nggak sesuai harapan kita bisa pindahkan dengan enak itu loh, over kontrak. Nah itu kita sudah share juga di YouTube Bapak Ibu kalau emang mau lihat, mau belajar tentang bisnis laundry ada di YouTube saya, nama saya Apik Primadia itu ada di YouTube sana. Gimana cara menentukan lokasi laundry, gimana cara mendatangkan market, gimana cara buka bisnis laundry di awal seperti apa, saya share di sana. Bapak Ibu bisa belajar di situ. Untuk detail informasi bisa follow Instagram saya Apik Primadia atau ke nomor telepon yang saya share tadi. Seperti itu. Ada pertanyaan yang belum saya jawab, Mas Ahmad? Maaf Pak, tadi saya Bapak, saya mau bertanya. Ya Bu, iya Ibu. Ini saya mau bertanya lagi Pak. Ya, untuk paket tadi yang ideal itu, kan tadi Bapak katakan 30 juta. Ya. 30 juta itu sudah berikut dengan pelatihan, kita dibimbing begitu atau gimana Pak? Iya Bu, sudah termasuk pelatihan 1 hari Bu. Oh, jadi gitu dapat mesin cuci, dapat mesin pengering, ya dapat pelatihannya sekalian. Itu meskipun kita tidak ada background atau sebelum-belumnya belum pernah ada pengalaman usaha di bidang tersebut, apakah dijamin mengerti dan paham gitu Pak? Secara dengan rinso, dengan pewangi, seperti apa begitu? Iya. Atau gimana Pak? Harusnya paham Bu. Saya pun aja orang IT. Saya orang IT Bu, saya nggak tahu laundry. Saya belajar otodidak banget. Tapi kan berjalannya waktu kan saya harus pelajari gimana menangani fabric care. Fabric care itu bahan sutra itu seperti apa sih penanganannya, bahan polyester seperti apa, katun seperti apa, wool seperti apa kan nanti belajar. Tapi kalau untuk awal, kalau laundry koloan ini kan konsepnya seperti kayak kita mencuci di rumah, dikumpulin jadi satu dari rumah-rumah tetangga-tetangga yang lain, dikumpulin jadi satu, ditaruh di dalam laundry. Itu namanya laundry kiloan, laundry baju sehari-hari. Jadi nggak ada perlakuan yang khusus-khusus, harusnya seperti itu. Itu sih Bu. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi baik Bu Nuki, membuka pikiran saya gitu untuk melirik usaha tersebut. Gitu.
Ya. Silakan. Iya Bu. Nanti pilih dicatat nomor saya. Silakan. Baik, teman-teman yang lain ada pertanyaan? Gimana? Belum ada? Baik, kalau misalnya belum ada, mungkin kita cukupkan dulu kali ya Pak. Nanti kalau untuk bertanya-tanya, Mas Ahmad. nanti Pak Apik akan hadir di grup kita seperti biasa selama seminggu ke depan. Nah, nanti teman-teman bisa ngobrol atau tanya-tanya langsung mengenai manajemen operasional untuk usahanya, atau mungkin seperti Bu Nuki tadi yang tertarik untuk ekspansi ya ke bidang laundry gitu kan. Nah, nanti bisa ngobrol-ngobrol atau diskusi dengan beliau. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir, dan juga terima kasih kepada Pak Apik yang sudah memberikan insight atau wawasan dan juga ilmunya kepada kita semua, sehingga menambah nih ilmu-ilmu baru, kemudian ide-ide baru untuk bisnis ke depannya. Nah, untuk pertemuan pada sore hari ini saya cukupkan sekian. Sebelumnya silakan Mbak Nuriani untuk di foto dulu ya. Silakan teman-teman semua kameranya dihidupkan. Silakan kameranya di-on-kan Ibu Ida, Bu Nita, Pak Dodi, Bu Siti Husnul. Ibu Afi nanti Bapak saya 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Pak Afik, terima kasih. Yes, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Untuk Pak Apik, kami mohon bimbingannya selamat untuk ke depan ya Pak ya. Sama-sama, siap sharing. Itu saja dari kami. Semoga teman-teman bisa dengan materi yang didapat selama 2 bulan ini bisa membantu usaha teman-teman semua. Gitu. Nah, untuk kedepannya, nanti kita akan bahas lagi di grup ya untuk materi. Nah, terima kasih. Masih ada pertemuan lagi Pak? Masih ada 1 pertemuan lagi Pak. Nanti di minggu depan. Minggu depan? Iya, betul. Nanti udah berkembang lagi masih. Kenapa? Kemarin rencana temponya 4 kali pertemuan atau yang pertama itu ya? 4 kali webinar, 4 kali pendampingan Pak. Jadi yang sekarang itu di minggu ini itu materinya, nanti minggu depannya untuk pendampingannya. Nah, pendampingannya tinggal besok. Berarti tinggal 1 kali pertemuan ya? Iya, betul. Nanti setelah itu paling ada penutupan. Nanti informasi buat teman-teman semua. Nanti di akhir kita akan ada tutorial gimana cara untuk bikin rekening online di BSM, dan kemudian nanti akan ada dana yang ditransfer ke rekening teman-teman yang sudah di sini. Jadi jangan sampai kelewatan gitu untuk pertemuan berikutnya. Nah, baik, begitu saja pertemuan untuk hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.